Sobat Medcast, selamat datang di podcast HMPSPM 2025. Ruang santai tapi penuh makna yang membahas seputar dunia pendidikan dan juga perilaku belajar di era digital. Saya Feby Rene akan menemani teman-teman sekalian selama kurang lebih 20 menit ke depan untuk membahas isu seputar fenomena brain rot, sesuatu yang diam-diam banyak kita alami namun sangat sedikit kita sadari nih, dan juga kaitannya terhadap fokus dan performa belajar. Nah, bersama saya ini sudah ada di studio pembicara yang sangat luar biasa. Jangan di-spill dulu ya guys ya. Ini sangat inspiratif dan juga kompeten di bidangnya. Sangat relevan dengan isu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, waktu nerima CV pembicaranya ya, jujur saya ikut bangga nih. Padahal bukan CV saya. Rasanya pengen dibaca semuanya gitu, tapi karena durasi kita intip beberapa aja yuk. Beliau adalah Bachelor of Science, BS Field of Study Elementary Education and Teaching in Korban University School of Ministry pada 2006 sampai 2010. Beliau juga adalah Bachelor of Education, BEd Field of Study Elementary Education and Teaching di UPH pada 2010 sampai 2014. Beliau juga Master of Education, MEd Field of Study Educational Leadership and Administration di UPH pada 2016 sampai 2018 dengan predikat magna cum laude nih. Nah, dia juga pernah mengajar di Sekolah Dian Harapan Lipo Cikarang pada 2010 sampai 2016. Dan saat ini merupakan dosen di UPH, dosen saya juga, dan juga menjadi Educational Technology Coordinator dari tahun 2020 sampai saat ini. Beliau memiliki banyak educational atau teaching specific qualification and certificates. Kita lihat beberapa ya. Ada dari UNESCO MGEIP New Delhi pada 2021, yaitu The Digital Teacher, an online course on digital pedagogy. Lalu ada dari Cambridge University Press dari 2020, yaitu Future Learner Needs, Learning and Strategies. Lalu ada dari British Council London 2020, yaitu Exploring and Integrating Digital Teaching and Learning Materials. Juga beliau ini merupakan penulis buku dan banyak artikel, juga menjadi guest speaker di berbagai event edukatif. Beberapanya ada di Februari 2021 dengan tema Insightful Sharing, Designing Digital Learning Media. Lalu di April 2021 ada 3, saya ambil, e-pedagogy, Why and How, Pedagogy Series. Lalu ada yang bertemakan The Hype Talk Show, Effort Does Not Betray the Results. And then ada Appropriate Technology for Our Children. Nah, langsung saja kita sambut dan sapa Pak Wi Putra, atau lebih sering disapa ini Pak Putra. Halo Pak Putra, apa kabar hari ini? Kabar baik, Feby, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya di tempat ini ya Pak ya. Nah, saya percaya nih kita sama teman-teman udah nggak sabar untuk dengar insight yang sangat high class nih. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Mungkin teman-teman ada yang belum familiar atau dengar tapi belum ngerti. Penasaran, apa sih sebenarnya brain rot itu? Atau cuma istilah-istilah gaul, atau ada makna ilmiahnya nih Pak? Dan apa sebabnya kenapa brain rot ini bisa marak nih terjadi pada manusia di masa sekarang? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Miss Feby. Halo semuanya. Senang sekali bisa bersama-sama di tengah podcast ini. Dan menyapa juga untuk sobat dari matematika ya. Semoga sobat dari mahasiswa lain juga bisa menyaksikan podcast ini. Jadi waktu tadi ditanya tentang brain rot, tentu saja kita lihat dulu dari asal katanya. Jadi ada kata brain, ada kata rot. Nah, kata rot itu artinya pembusukan atau membusuk atau busuk gitu ya. Tapi brain adalah otak, ataupun juga di dalam konteks ini kita bisa tarik secara harfiah, brain rot itu berarti otak yang membusuk atau pembusukan otak. Nah, ketika kita melihat kata yang tadi brain rot tadi dan kita coba upayakan untuk memahami sebenarnya itu brain rot itu apa, kita bisa melihat ternyata brain rot itu bukan secara fisik ya. Jadi otaknya itu mulai sedikit-sedikit membusuk dan lain sebagainya, tetapi secara mental dan secara kognitif. Nah, ini menjadi satu fenomena yang saat ini sedang kita hadapi bersama, apalagi nanti rekan-rekan akan menjadi seorang guru, dan di tengah konteks yang ada, fenomena yang ada, orang itu ternyata seringkali mengkonsumsi ya konten-konten yang dangkal, yang berulang dan berlebihan, terutama dari media sosial. Kita bisa bayangkan sekarang generasi-generasi yang semakin kesini itu satu orang tuh punya banyak sekali sosial medianya, sehingga kemampuan untuk fokus, kemudian berpikir kritis dan juga merefleksi itu menurun. Nah, kita bisa melihat beberapa contoh-contoh lain, misalnya dengan penggunaan TikTok ataupun ada Reels. Jadi mereka kadang suka scroll gitu ya, dan tanpa henti, videonya juga durasinya dibuat kan pendek-pendek begitu ya, dan kadang lucu, kadang cepat, dan minim substansinya. Sehingga otak kita itu tidak terbiasa lagi untuk
mencoba merefleksikan, memikirkan, menganalisis, tapi secara cepat dengan stimulasi-stimulasi yang ada itu terus aja datang. Makanya pemikiran mereka jadi tidak mendalam. Nah, mengapa marah? Karena kita ini ternyata hidupnya di era attention economy, di mana perhatian manusia inilah yang menjadi satu komoditas utama. Nah, algoritma di dalam media sosial kita itu dirancang untuk membuat kita secara terus ingin menatap layar begitu. Jadi dengan adanya brain rot ini menjadi satu kebiasaan yang sangat buruk kalau kita tidak aware dan kita tidak awake. Jadi bukan hanya aware tapi juga harus bangun bahwa kita harus berubah supaya fenomena sosial yang terlihat sistemik di dalam masyarakat itu tidak terus-menerus kita juga menjadi salah satu orang yang lama-lama jadi pembusukan otak itu ada dengan kita begitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Sangat lengkap. Tadi ada attention economic ya Pak ya. Jadi perhatian gitu, harus validasi kalau misalnya ininya bahas segala-galanya. Dan itu brain rot itu kalau bisa saya simpulkan itu pembusukan otak karena kita sering melihat konten-konten receh. Jadi durasinya pendek tapi makna itu nggak ada. Makanya karena pendek jadi otak kita tuh termanipulasi untuk scroll lagi nanti tiba-tiba udah 5 jam gitu. Nah, apa sih Pak gejala-gejala? Tadi kan udah disebutkan ya Pak ya dampaknya. Nah, kalau misalnya di dunia kelas nih pendidikan, apa sih yang sering dimunculkan baik siswa atau mahasiswa nih Pak sebagai dosennya Bapak banyak melihat. Dan apa sih Pak bahayanya? Boleh mungkin ada studi-studi kasus atau penelitian ilmiah Pak? Iya, saya juga membaca dan persiapkan juga dari jurnal-jurnal psikologi terkait dengan hal ini. Ternyata bahayanya cukup serius rekan-rekan. Secara psikologis, brain rot ini menurunkan kemampuan konsentrasi, kesabaran, dan kedalaman berpikir. Oleh karena itu, kita seakan-akan ingin lebih terburu-buru. Secara sosial, kita juga bisa memunculkan empati yang sangat dangkal dan reaksi-reaksinya itu impulsif gitu ya. Nah, dalam konteks pendidikan tadi kan ditanya oleh Miss Feby, dalam pendidikan bagaimana brain rot yang saya perhatikan di dalam kelas. Misalnya, mahasiswa itu terasa cepat bosan dan sulit fokus ya, apalagi kalau sudah lebih dari 10 menit. Jadi kalau Miss Feby di kelas saya tidak akan terlalu panjang lebar memberikan ceramah gitu ya, tapi saya hanya langsung chunking, mana bagian yang penting, kemudian saya minta mahasiswa langsung berdiskusi, dari situ mereka mengartikulasikan ya, kedalaman dari cara mereka berpikir itu seperti apa. Kemudian juga mereka cenderung mencari jawaban-jawaban instan ya, dengan meniadakan proses berpikir. Jadi saya di dalam kelas juga menyampaikan juga pada Miss Feby dan rekan-rekan, kalian boleh pakai generatif AI silakan, tapi jangan copy pasting dari situ. Karena dengan kalian membaca sumber-sumber yang harusnya durasinya mungkin 1 jam, 2 jam dan lain sebagainya, kalian percepat hanya masukkan ke dalam ChatGPT misalnya, kemudian langsung mendapatkan ringkasan dalam waktu hitungan detik, itu berbeda karena tidak ada proses untuk berpikir. Kemudian juga para mahasiswa juga kurang mampu ya mengolah informasi panjang seperti membaca teks ilmiah. Jadi di situ mereka tidak meng-highlight, mereka juga tidak memberikan catatan pinggir, sehingga saya terus membantu mereka untuk saya berikan banyak sekali sumber-sumber. Kalau misalnya diingat, linknya sudah terisi dengan begitu banyak sumber-sumber yang bisa dibaca dan lain sebagainya. Kemudian juga lebih reaktif nih terhadap hiburan dibandingkan refleksi atau diskusi yang mendalam. Nah, tanda-tanda awal ini kalau kita tidak menyadari sebagai pendidik, kita akan punya generasi yang sangat cepat menyerap tapi sangat dangkal sekali memahami. Jadi kita harus hati-hati, apalagi ledakan atau tsunami informasi sangat baik sekali, dan seringkali kita tanpa sadar itu adalah hoax misalnya, dan kita bisa terseret ke dalamnya. Belum membaca sampai keseluruhan, tapi kita sudah ambil itu sebagai satu kebenaran yang kita percayai. Jadi itu harus hati-hati sampai di situ. Iya sih. Ya saya juga mengalami ya, menyadari gitu. Kalau misalnya dulu SD SMP disuruh baca. Persiapan ujian satu bab dibaca gitu. Kalau sekarang disuruh dosen baca ini bacaan gitu. Waduh, apalagi teman-teman mungkin ya langsung masukin aja, ringkaskan dong gitu biar cepat. Nah, ini ya bahayanya kita jadi impulsif, kita empatinya jadi dangkal, juga ada kelemahan untuk mengolah informasi yang panjang, lalu reaktif dibanding refleksif. Aduh, ini kata-kata hari ini ya. Terus lebih suka yang instan, lalu cepat menyerap tapi dangkal memahami. Wah, nah karena kita udah tahu nih pengertian dan juga dampaknya, bahayanya. Apa sih yang kita tunggu-tunggu ini solusi konkret ya, yang interaktif, edukasif, inklusif. Banyak ya Pak rubriknya. Dan juga efektif dan menarik yang dapat diterapkan oleh para pendidik nih. Boleh duluan solusi untuk para pendidik, boleh strategi, boleh metode gitu. Untuk memahami kondisi dari murid-murid supaya
fokus dan performa belajar itu tetap dapat diraih dengan maksimal. Boleh Pak? Boleh, baik Miss Feby. Jadi Bapak, Ibu, pendidik, dan juga mahasiswa guru yang saat ini sedang kami perlengkapi dan persiapkan sebagai seorang pendidik nantinya, tentu saja kita harus aware terkait dengan situasi di tengah-tengah pengaruh dari burnout ini. Kuncinya itu kita bukan melawan media sosial, karena media sosial itu bukan satu hal yang menjadi hal yang kita tidak boleh pakai itu untuk menjadi satu keniscayaan gitu ya, tetapi kita harus menyeimbangkan dari stimulasinya. Baik mahasiswa guru, pendidik, dosen, dan siapapun yang menjadi pengajar perlu menjadi kurator of attention. Jadi kita perlu pengelolaan fokus di kelas. Beberapa strategi yang tadi diminta untuk saya bagikan adalah yang pertama, kita bisa memberikan satu namanya micro learning. Jadi micro learning ini adalah materi-materi yang kita sajikan dalam segmen-segmen pendek tetapi lebih bermakna. Jadi kayak hari ini podcast dari HMP Pendidikan Matematika ya. Jadi kita bisa memberikan satu suguhan-suguhan yang sudah kita juga kurasi dan itu bermakna di dalam setiap apa yang kita perbincangkan. Kemudian kedua juga kita bisa menggunakan media-media digital yang kreatif gitu ya, video pendek, ada kuis interaktif, atau kita menggunakan gamification. Tapi tetap kita harus mengarahkan ke refleksi yang mendalam. Nah ini bagi para mahasiswa guru di TC, tentu saja mereka tidak hanya menghadirkan pembelajaran soal-soal yang adalah levelnya C1 sampai C3 ataupun lower order thinking skills, tapi juga mereka diajar juga bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang menuntut para peserta didik nantinya akan menggunakan higher order thinking skills atau HOTS dari C4, C5, dan C6. Kemudian juga kita perlu membangun kebiasaan pause and think. Jadi kita jeda sebentar dan kita berpikir. Jadi kita bisa mengajak para mahasiswa nantinya berpikir sejenak, berhenti sejenak, kemudian mereka mulai menuliskan, merefleksikan, atau mendiskusikan makna. Jadi beberapa think, pair, share juga sering terjadi di kelas saya, karena di dalam kami mencoba memaknai atau memahami satu konsep, mereka perlu memikirkan terlebih dahulu, kemudian mereka berdiskusi dan membagikan di dalam kelasnya. Biasa ada sistem poin ya yang mereka juga dapatkan, itu sangat senang sekali kalau poin-poin itu nanti akan bertambah di dalam konteks untuk masuk di cut-nya. Kemudian juga menggunakan storytelling. Jadi storytelling karena cerita itu ternyata membuat para siswa di dalam otak dan fokusnya itu tetap fokus ya. Jadi emosionalnya juga ada, jadi bukan hanya kognitif. Jadi terlihat ya kalau saya sudah menceritakan pengalaman-pengalaman belajar, bagaimana perjumpaan saya dengan beberapa para pendidik yang lain begitu. Jadi mereka jadi semakin aware dan awake. Oh, ada hal yang mendalam yang kita bisa analisa. Jadi bukan kita anti teknologi rekan-rekan, tetapi justru kita menggunakannya dengan penuh kesadaran. Wah, banyak banget ya. Ini daging semua nih guys, aduh. Nah, kira-kira nih Pak, adakah prinsip dan langkah yang esensial nih yang Bapak suka banget pakai di pengalaman belajar Bapak atau misalnya praktek mengajar Bapak yang sangat-sangat berguna nih untuk membangkitkan atensi atau misalnya mengelola kelas nih Pak? Boleh Pak? Boleh, baik. Iya, oke Miss Feby. Jadi langkah dan prinsip-prinsip esensial yang diminta agar fokus dan performa belajar tetap efektif serta tips-tips praktis ya tadi dalam pengalaman pribadi. Yang pertama, kita harus memiliki satu kehadiran yang penuh ataupun presence. Baik setiap dosen, mahasiswa, guru, dan siswa ini perlu belajar untuk hadir secara utuh. Bukan hanya secara fisik tapi mental. Nah seringkali saat kita nanti akan berdiskusi dengan para siswa, handphone kita ada di tangan kita, gawai kita. Jadi kita kadang-kadang terbagi-bagi nih, dengerin di kuping kiri, fokus mata di gawai. Nah itu sangat tidak present sekali. Jangan tidak hadir secara utuh. Jadi kalau memang kita sedang dalam tahapan berbicara dengan mereka di kelas ataupun dalam interaksi, ya udah kita harus letakkan dulu, drop and then put away the phone gitu ya. Jadi jangan sampai keadaan kita terpecah atau terbagi-bagi. Kemudian juga kita perlu punya variasi ritme. Jadi otak manusia itu juga butuh jeda ya rekan-rekannya. Jadi nggak bisa terus berpikir dan tidak bisa terus dipacu. Nah, saya sering juga menerapkan misalnya dengan pola 20 menit belajar, 5 menit refleksi, dan aktivitas ringan. Kalau di TC itu kan kalau ke toilet kan seperti labirin ya, jadi itu momen yang saya pakai sekali untuk saya setidaknya bergerak gitu, jadi nggak hanya duduk doang gitu. Nah kemudian saya juga kadang waktu perjumpaan BAM dengan para mahasiswa di labirin ke toilet itu kadang ngobrol-ngobrol juga apa yang sedang mereka kerjakan, karena kan di TC itu adalah komunitas yang paling tersibuk se-Karawaci ya karena kan. Jadi saya juga melihat bahwa mereka tuh sibuk sangat produktif sekali dalam keseharian. Kemudian yang ketiga adalah koneksi emosional. Jadi di sini kita bukan hanya belajar tentang informasi, tapi juga tentang makna dan relasi. Jadi waktu
kami mendapati beberapa rekan-rekan yang di alumni itu bergumul dengan situasi yang ada, bahkan ada yang waktu berduka. Di kelas pun kami juga melewati waktu-waktu itu, kita meratap, kita mendoakan, kita juga merefleksikan bagaimana panggilan kita sebagai seorang guru. Itu sangat bermakna bagi saya. Jadi saya juga semakin punya rasa minat yang lebih tinggi untuk bagaimana memperlengkapi para mahasiswa guru di dalam kelas saya untuk mereka siap nantinya menjadi pelita dan harapan di tengah-tengah komunitas yang mereka dipercayakan. Jadi dari pengalaman pribadi ini, saya mencoba membuat momen fokus di kelas. Misalnya setiap awal perkuliahan kita juga ada 1 menit, biasanya mereka akan refleksi dulu dengan mendengarkan devosi singkat. Jadi itu seperti ada mindful silence gitu, mereka baca firman Tuhan agar kemudian mereka bisa menata diri dan mengelola. Setelah itu kita baru mulai dan hasilnya buat saya luar biasa karena mahasiswa itu jadi lebih tenang dan juga siap menyerap. Bahkan kadang-kadang kita bisa menyelesaikan pembelajaran sebelum waktunya karena semua dari yang sudah dipersiapkan itu seakan-akan mereka sudah bisa menyerap informasi itu. Kurang lebih seperti itu, Miss Feby. Oke. Jadi intinya ya, itu sebagai pengajar nih, kita harus punya hati yang sungguh gitu untuk mengerti, memperhatikan murid. Jadi ketika kita mengajar, kita melakukan yang terbaik nih. Misalnya fully presence. Jadi kadang kalau saya kan ada PKM ya Pak, kalau misalnya nunggu siswa untuk ngerjain soal tuh kayaknya bosen gitu. Jadi pengen ternyata nggak boleh gitu ya. Kita harus benar-benar hadir di situ sepenuhnya. Juga ada variasi ritme, kita perlu bergerak juga supaya ya mungkin keliling kelas gitu, sekalian manajemen kelas. Juga ada koneksi emosional ya, kadang kedekatan ya. Saya pengalaman sih Pak, kalau misalnya ada anak yang agak mungkin beda gitu karakternya, kita kalau misalnya lebih dekat lebih masuk gitu Pak, kalau misalnya mau ngajarin atau misalnya mau ngobrol gitu, mau ngatur gitu. Nah, juga makna dan relasi ya, penting banget ya. Juga saya suka banget tadi poin tadi, kita bukan menolak teknologi tapi bersahabat memanfaatkan, bukan diperbudak tapi kita yang menggunakan dengan bijak. Nah, kali ini mungkin ada juga beberapa yang sebagai orang tua atau wali atau adik atau kakak nih, kerabat Pak. Gimana sih peran mereka untuk memastikan bahwa anak mereka itu anak-anak di dalam rumah ya, lingkungan terkecil terdekat tapi pengaruhnya paling besar nih, supaya anak-anak ini tuh performa belajar dan fokus itu tetap prima Pak. Oke, baik, pertanyaan sangat baik sekali. Jadi kalau tadi kita sudah banyak berbicara tentang di sekolah, karena guru-guru adalah in loco parentis yang mengambil tempat orang tua. Nah, sekarang orang tua nih the prime educator-nya, pendidik yang paling utama. Nah, bagaimana tadi cara menjaga fokus dan mencegah brain rot dari rumah. Peran orang tua sangat besar karena kebiasaan digital anak-anak itu dibentuk dari rumah, dari pertama kali di rumah. Beberapa langkah sederhana tapi penting, misalnya jadikan role model digital. Anak itu kadang-kadang meniru, mendengar, dan melihat apa yang orang tua lakukan. Nah, kalau orang tuanya itu sibuk dengan scroll HP saat makan misalnya, padahal itu waktu yang sangat ditunggu-tunggu untuk anak lakukan, anak akan meniru hal tersebut. Kemudian juga kita membangun budaya refleksi di rumah. Kita bisa ngobrol sama mereka dan bukan hanya di rumah nonton video YouTube dan lain sebagainya. Jadi bisa tanya juga, apa nih yang kamu belajar hari ini dan lain sebagainya. Apakah ada yang terjadi, apa yang menyenangkan dan lain sebagainya, dan mereka jadi bisa cerita. Jadi kalau misalnya Miss Feby tahu nih hari-hari ini mereka itu nggak punya teman sharing di rumah, jadi orang tua sangat sibuk sekali sehingga ternyata terjadi perundungan-perundungan itu kalau orang tua dia tidak tangkap sinyalnya, kita tidak dengan cepat bisa bereskan. Nah, padahal sebenarnya orang tua juga harusnya perlu membangun satu komunikasi yang seperti demikian. Kemudian juga kita perlu atur nih waktu screen time-nya, jadi waktu untuk melihat layar. Jadi bukan hanya sekedar melarang-melarang, tapi juga kita mendampingi. Kita juga bisa ciptakan ruang hening dan aktivitas non-digital, membaca, bermain musik, olahraga, dan mungkin memasak bersama dengan orang tua. Jadi itu bisa melatih fokus dan kesabaran. Nah, keluarga ini akan menjadi satu detox area di dalam melihat adanya kebisingan digital jika ada kesadaran bersama. Dan memang peran dari orang tua sangat penting karena orang tua, pendidik, dan juga siswa ini menjadi satu kesatuan. Jadi nggak bisa orang tuanya mengharapkan anaknya nggak main gadget terus, tapi orang tuanya menunjukkan itu. Sehingga yaudah kirim aja ke sekolah. Jadi ini harus kita lihat dan kita imbangi. Jangan sampai orang tua melihat sekolah itu seperti tempat laundry ya. Jadi baju kotor masukin tempat cucian, keluarnya jadi bersih, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus bekerja bersama-sama karena ini adalah tanggung jawab bersama-sama. Dan anak-anak itu katanya kan somebody's world ya dari orang tua, jadi orang tua lah yang harus memegang kendali penuh. Menarik banget ya. Iya ya, kadang kita itu lempar-lempar gitu. Oh, kan sekolah, buat apa sekolah kalau nggak berubah? Oh, aduh ini kayaknya orang tuanya nih, aduh lempar-lemparan. Kenapa kita nggak bersinergi aja nih, sama-sama mendidik generasi bangsa kita untuk semakin
maju untuk semakin berkualitas. Nah, tadi ada 3 poin penting ya saya ambil ya. Keluarga itu harus sebagai detox area. Kita harus menjadi teladan, bukan cuma nyuruh-nyuruh marah-marah, tapi ya kitanya nggak bikin teladan gitu. Lalu yang kedua, kita harus mendampingi, kita yang atur. Sebagai orang tua, kita bisa bertanggung jawab untuk mengatur nih kapan boleh screen time, seberapa lama, dan apa saja konten yang ditonton oleh anak-anak. Lalu juga relasi ya, karena digital ya, kadang di tempat makan, di meja makan juga nggak ada relasi, nggak ngobrol, semuanya begini. Atau misalnya di rumah, bukan panggil tapi di chat, Kak tolong turun gitu. Atau misalnya di telepon, padahal cuman beda kamar gitu. Jadi ngobrol tuh jadi hal yang sangat jarang. Jadi anak-anak itu jadi cari pelarian gitu. Tapi kalau misalnya endingnya udah nggak deket, orang tua juga bingung. Nah gitu, jadi harus membangun relasi sejak dini. Nah kali ini kita lihat dari perspektif sebagai warga negara Indonesia. Apalagi kita sangat solid ya Pak, gotong royong banget. Apa sih kontribusi kita sebagai masyarakat untuk membangun lingkungan yang memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan otak, untuk memberantas dan mengatasi fenomena burnout agar tidak semakin marak nih Pak di kalangan generasi anak bangsa. Oke, baik, terima kasih pertanyaan. Jadi rekan-rekan kita dengan semua luxury yang ada pada zaman now gitu ya, kita sepertinya punya high teknologi, tapi kita seperti low touch. Kita jarang sekali untuk kita punya momen untuk kebersamaan dan lain sebagainya. Sehingga sebagai masyarakat, kita perlu membangun digital awareness culture. Jadi budaya untuk kita lebih sadar lagi dalam penggunaan digital. Sehingga kesadaran bahwa tidak semua konten itu bernilai, kita harus juga tetapkan. Beberapa pendekatan yang nantinya bisa kita rekomendasikan adalah misalnya kita bisa mengedukasi tentang literasi digital di publik ya, dan literasi otak baik di sekolah maupun di tempat gereja ataupun di komunitas, bahkan di tempat-tempat nanti dimanapun Bapak Ibu berada bekerja. Nonton podcast ini juga salah satu kesempatan bagi Bapak Ibu juga belajar gitu kan. Kemudian juga kita perlu memiliki satu gerakan slow content, kita sebut seperti itu. Misalnya kampanye membaca buku. Nah kalau di sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Pelita Harapan, kita punya pekan buku tuh, punya pekan book week gitu ya. Mereka bisa menghadirkan apa yang mereka baca di dalam konteks sekolah. Kemudian juga mereka mendengarkan podcast-podcast reflektif seperti ini, karena kan kita coba membangun ya budaya yang ada, dan juga kita buat konten edukatif yang juga berkualitas. Jadi stay tune terus di HMP PM gitu ya. Nah kemudian kita juga buat latihan personal detox digital. Misalnya kita tahu ada waktunya screen free day. Jadi di dalam konteks ini kita nggak mau lihat layar ataupun gadget kita, tapi minimal kita tidak juga membuka sosial media 1 jam sebelum tidur, karena di dalam konteks itu akan terbawa juga tuh sampai ke dalam alam bawah sadar kita biasanya. Nah otak kita itu kan seperti otot ya, jadi apa yang sering dilatih itu yang akan berkembang. Nah kalau kita terus melatih otak kita untuk respon cepat dan dangkal, ia akan kehilangan daya untuk berpikir yang mendalam. Makanya kalau misalnya tahu ya, kita memiliki sekarang pendekatan untuk anak-anak, untuk generasi kita adalah pembelajaran mendalam. Nah, ini karena ini juga, dan kita juga harus mulai melatih fokus kita dan mau untuk merefleksi. Jadi maka otak kita akan kembali sehat dan produktif. Terus semangat Bapak dan Ibu. Wah, keren banget ya pembicara kita kali ini. Saya dari tadi sambil nyatet banyak banget poin-poinnya ya. Itu yang pertama, sebagai pendidik kita menjadi ya wadah untuk memastikan bahwa siswa-siswa ini bisa dicegah atau misalnya diatasi, sehingga kemampuan berpikirnya boleh tetap terjaga supaya tidak terus-menerus tercimpung nih atau apa ya, terjatuh, terjerumus dalam kecanduan konten-konten pendek. Juga peran orang tua ya untuk membangun, membina kebiasaan digital yang sehat nih. Juga untuk masyarakat kita harus membangun social awareness ya tentang slow content, atau kita bisa adakan screen free day. Wah, gak sadar ya, gak bisa disadari karena saking serunya nih menyimak penjelasan dari Pak Wiputra nih. Banyak banget hal-hal yang bisa saya dapat ya. Saya percaya juga teman-teman banyak mendapatkan hal-hal yang insightful. Saya dari tadi sambil nyatet tuh banyak banget nih. Dari peran guru yang sebagai edukator yang aktif untuk memastikan bahwa pembelajaran itu boleh bermakna, efisien, kreatif, dan inklusif. Juga peran orang tua untuk menjaga relasi dan juga performa belajar anak agar tetap prima dengan mengatur screen time. Dan juga peran masyarakat untuk meningkatkan social awareness tentang teknologi nih, juga bisa dengan mengadakan screen free day. Untuk itu kita akan memberikan apresiasi kepada pembicara kita yang luar biasa. Kita akan panggilkan BPH nih, Ketua dari HMP SPM 2025. Silakan Kak Adeline. Oke, boleh kita sambil berdiri kali ya Pak ya? Selamat pagi, baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Boleh? Oh itu kameranya 1, 2, 3. Oke.
Nah, untuk teman-teman yang mendengarkan, ingat perubahan besar selalu diawali dari langkah yang kecil. Mulailah dari diri sendiri, kurangi distraksi, nikmati proses belajar, dan gunakan teknologi dengan bijak. Bukan dilawan, tapi dimanfaatkan. Nah, saya Feby Rene, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Medcast berikutnya. Tetap semangat, tetap fokus, jaga kesehatan otakmu untuk performa yang prima bagi pengalaman belajar yang terbaik juga bermakna. Thank you and bye-bye!